Gua belum pernah manggil Lucifer tuh nggak hadir. Cuman di perjalanan itu udah ada yang ngomong, balik aja. Saat itu gue kan sombong bro. Sombongnya di atas rata-rata gitu. Mr. Mongol Stress. Kita udah ngomongin semua yang setan-setan. Kalau masih belum denger, harus denger dulu yang minggu lalu punya. Betul. Karena kita ngomongin semua perjalanan Mongol dan kengeriannya ya. Yep. Sampai jadi jenderal gereja setan. Dan kali ini kita mau ngomongin momen-momen di mana apa yang terjadi, Bang Mongol. Ini lu posisi udah berkarir nih ya. Di dunia satanisme. Di dunia satanisme itu berapa tahun? Kurang lebih 7-9 tahunan. Karena kan kalau hitungnya 7, sedangkan 97, 98, 99 tuh saya belum berani menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Jadi 99 2000 ke 2001 tuh baru mulai saya ngambil keputusan terima Yesus, baptis selam, gitu-gitu. Gimana bisa perjalanan awal kenalnya itu dimulainya gimana? Jadi sebenarnya kalau kasus lu kan lagi asik-asik nih, berjaya lagi di dunia kenceng-kencengnya, jenderal. kan kita bisa iya kan, duit juga pasti ada. Pakai selaput jari, atmosfer cewek bisa berubah pasti ada. gitu ya kan. Kekuatan supernatural Iya, punya. bisa nembus dinding. Bohong lu. Lu tanya orang GPDI aja. Lu bisa nembus dinding? Ya waktu itu kan mereka lagi doa keliling, terus ketemu Mongol kabur. Mereka tuh ngejar sampai ke basement dan mereka kaget gue bisa hilang di basement. Iya. Gue udah di jalan sebelah. Kuasa gelap bisa. Bisa. Apa aja juga bisa. Kuasa gelap tuh bisa melakukan apa aja. Tetapi apakah itu menjadi sebuah hal yang harus kita takuti buat Mongol sih? Enggak. Iya. Karena biar bagaimanapun kuasa Tuhan lah yang lebih dahsyat. Ya. Jadi gue waktu itu gue masih ingat banget 14 Februari. Gue dari alur jalan sebelah mau ke sebuah mall. Cuman di perjalanan itu udah ada yang ngomong, balik aja. Balik gitu, gue jangan maju, gue balik. Ini posisi ini kan benar-benar masih jenderal gereja setan nih ya? Iya, gue mau nge-mall. Itu suara hati kah? No, ada yang ngomong di telinga kita, ya kan? Ada makhluk spiritual ya, kayak Agares. Penjaga lu ya, setan lu nih ya? Balik aja. Cuman kan gue kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saat itu gue kan sombong bro. Mohon maaf gitu, gue belum pernah manggil Belial nggak hadir. Gua belum pernah manggil Lucifer tuh nggak hadir karena biasanya ritual-ritual tertentu imam udah melakukan ritualnya tapi ternyata nggak hadir. Biasanya gue yang suruh maju. Nah dengan kesombongan itu kan otomatis kenapa gue harus balik? Emang ada siapa di sono gitu kan? Tetap suruh balik. Cuman gue kan batu sama itu sombongnya di atas rata-rata gitu. Gue berangkat ke sono, tetap gue jalan. Nah itu pas gue mau masuk dianya keluar nih. Nah itu gue nggak bisa napas, gue nggak bisa kabur, gue nggak bisa ngapa-ngapain dan gue kayak orang apa ya, kayak orang nggak ada kekuatan, nggak ada tulang gitu. Bertak, pak, jatuh. Dan itu asal muasal pertama gue melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan tanpa ditengking. Orangnya lewat gitu aja? Iya bisa santai aja, dia lihat dari jauh. Gue ambruk, gue sadar udah di sebuah kamar. Langsung dari situ mereka tahu gue siapa, diputerin lagu. Oh mereka ngangkat lu ngambil? Iya, dibawa gue ke rumah. Ke sebuah rumah itu di lantai 3-nya dibikin persekutuan doa. Jadi mereka magarin gue, matok gue dengan lagu rohani. Lagunya Ron Kenoly. Dan itu lagu ada di handphone gue sampai hari ini. Jadi kalau otak gue udah mulai mumet. Karena gue jujur aja bro, dengan kondisi gue menjadi seorang anak Tuhan tuh kan pro kontra. Gue dengan kondisi sebagai seorang seniman plus anak Tuhan yang diizinkan Tuhan untuk sharing di atas mimbar, itu juga jadi pro kontra. Dengan kondisi gue pakai anting itu pro kontra. Gereja ada beberapa oknum yang menghakimi gue. Kadang itu yang membuat gue tuh jadi kayak lebih berat. Perih gitu. Nah untuk menenangkan itu gue harus dengar lagu. Yang lagu yang pertama. Iya Ron Kenoly. Baru lagu di saat gue dimenangkan di Tiberias. Nah jadi itu lagu selalu ada di handphone Mongol, di iPhone. Jadi gue, jadi maksudnya bukan itu menjadi gue jadi hamba terhadap lagu itu enggak, tapi gue tahu powernya dari lagu itu. Jadi menenangkan gue. Jadi di saat gue bangun,
Terus mereka cuman ngomong tentang siapa Kristus sebenarnya. Nggak dibilangin tentang gua, ini enggak, gua dikasih tahu langsung who is Jesus Christ. Yesus adalah ini begini, dia adalah juru selamat begini, dia ada raja, dia begini, dia adalah Tuhan begini. Baru dia bilang, Lucifer itu tidak pernah diutus oleh Tuhan. Tapi Lucifer itu adalah dibuang oleh Tuhan. Itu kita memberontak tuh. Nggak terima. Karena kita kan dibilangnya nggak dibuang, diutus. Nah pas terus tuh mereka bilang Lucifer dibuang, tidak diutus, hanya Yesus yang diutus. Perdebatan nih ya. Iya kan. Jadi mereka tim pendoa ini tetap dengan suara yang serempak. Lucifer dibuang, Kristus yang diutus. Lucifer yang dibuang, Kristus yang diutus. Jadi kita ini jadi kayak marah. Nah itulah pelepasan pertama. Jadi kayak ditantang pak. Iya. Gue tetap yakin Lucifer juru selamat diutus. Yang ini bilang Yesus yang diutus. Iya. Dah. Kita perdebatkan. Kalau memang Yesus diutus, Yesus keturunan Raja Daud. Kenapa dia lahir di kandang? Sedangkan dia di wilayah yang merupakan wilayah kerajaannya. Nah, itu kan perdebatan tuh. Dengan tim gereja. Iya kan? Karena Raja Daud kan pasti punya rumah. Masa kok ke kandang? Ya kan? Dijelasin lagi oleh mereka nih 3 orang ini. Karena datang menebus manusia, menebus dosa-dosa manusia. Nah, dari situlah kita mulai peletak. Dah. Sadar tetap di rumah situ. Setiap hari kita baca Alkitab, setiap hari gue baca Alkitab. Jadi akhirnya saking keseringan baca Alkitab, terus ketemu lagi Ibu Indri Gautama. Duh haleluya, zaman itu Mam Indri itu tidak ada kelembutan. Tidak terlihat seperti wanita pada umumnya. Ya kan, sekalipun mungkin bajunya Banana Republic. Tapi fire tapi kan dia kayak ibu, kayak preman gitu. Kayak inang-inang yang gak bisa lihat orang nyopet gitu. Jadi kamu begini. Nah dari situlah gue bertumbuh lewat Mam Indri. Dengan kondisi beliau segitu marah-marahnya. Tapi iman gue justru dibangun. Berarti itu dari yang gak sengaja ketemu. Akhirnya ketemu dengan Mam Indri. Di situ terus aja? Iya. Beliau pelayanan ke Manado. Gak dikasih keluar untuk balik Enggak diizinkan. Akhirnya gue akhirnya Mongol bergabung dengan Yayasan Hosana di tim Timoti Manado. Nah ini jejaknya masih ada, boleh tanya sama mereka. Jadi ada Kak Romal Solang, Aramuka Rudi, Kak Michael Kasonso, Gembala Sidang Gereja Bethel Tabernakel Manado. Jadi mereka ada kakak-kakak rohani yang mensupport, yang membackup Mongol, mendukung Mongol di saat Mongol mulai masuk dalam dunia pertobatan. Di proses ditengking, dikeluarin setannya sampai dikasih ajarin kebenaran itu berarti continuous ya, nggak dikasih kabur ya? It's every day gua harus baca Alkitab. Berapa lama tuh, Bang? Gua di setahun lebih. Di situ? Iya. Itu apa bentuknya waktu itu? Itu kayak sekolah kah? Enggak, gereja kah? Yayasan. Yayasan. Iya, kayak yayasan gitu. Jadi ngundang Mam Indri. Iya, Mam Indri. Wah, kita suruh duduk di depan gitu. Pertama saya punya pemikiran tentang beliau yang khotbah pertama kali, gue bilang ini perempuan sedeng. Iya. Jujur aja. Karena dia kan nggak pernah peduli orang. Iya. Kalau dia pingin marah, dimarah. Jadi kita yang merasa itu, kita nunduk aja. Tuhan kita ini ulang gitu. Iya. Tapi dari situ mulai, kok gue ngefans banget sama beliau. Karena maksudnya gini, membangunkan iman kita yang sudah mati, udah down gitu ya. Iya. Jadi dari situ gue belajar. Terus pelepasan. Terus gue bergereja. Gue masih ingat banget beliau ngomong bahwa Roni harus cari gereja yang ada api. Nah dia perintahnya tuh cari gereja yang ada api. Nah waktu itu gue masuk di GPDI. Di Manado masih ya? Gereja Pantekosta di Indonesia. Setelah itu Mongol bergabung dengan gereja GISI. IFGF. Pak Jimmy Untoro. Waktu itu gembala sidang di Manado adalah Pak Hani Doodo. Terus baru muncul Pak Abraham Yuwono. Nah gue bergereja lah di situ. Sampai gue ke Jakarta mau sekolah pendeta. Gue masih jemaat gereja GISI Kalvari Manado. Ini pada titik ini gereja setannya nggak nyalain lu balik? Kayak mana nih, kenapa bisa mau ditarik balik gimana gitu? Sebenarnya kalau mau ditarik balik iya.
Tetapi kan itu tadi konsistensi gereja, yayasan membangun imanku, membuat di sana ketar-ketir untuk ngambil. Iya. Nah tahun 99 itu ada pelepasan gereja setan, anak-anak gereja setan di gereja Gemim Paulus Manado. Oke. Itu ada di majalah Gatra. Majalah DNR, ada itu. Gua juga ada di situ. Cuman gua nggak ikut pelepasan, gua pulang karena ya itu tadi yang menurut gua, karena gua udah dididik oleh Mam Indri, gua udah bergereja, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah firman ya gua nggak mau bergabung. Karena gua juga takut pelepasannya bagaimana, takutnya yang ada gua buka portal, sebelah nyebrang lagi, wah siksa lagi gua bro. Tapi teman-teman dari gereja setan banyak yang terselamatkan lewat itu. Iya. Jadi sampai hari ini kalau boleh mongol jujur, ada banyak anak-anak satanik yang bahkan udah bisa gua selamatin. Di Bandung dan beberapa tempat yang lain. Bahkan yang di Bandung sampai sekolah di Hagai Institute. Oke, berarti lo udah ketemu Tuhan, udah mulai ini udah punya apinya, akhirnya memutuskan di satu titik pengen sekolah kependetaan. Bukan pengen sekolah, ditawarin untuk sekolah pendeta. Ditawarin oleh satu keluarga dan mau juga tahu siapa mereka, jadi gua ya udahlah. Di Jakarta. Iya, ke Medan. Medan. Sekolah Alkitabnya di Medan, bahasa pengantarnya Hokkien dan Mandarin. Karena preparing untuk penginjilan ke Cina. Rencananya begitu. Iya. Keren. Jadi waktu itu gereja Tiberias masih GBI, ada pendeta namanya Brur Mutu. Nah Pak Brur Mutu sama Pak George lah yang menjemput Mongol di Jakarta, dan mereka yang merekomendasikan ke pihak keluarga tersebut kalau Mongol aja yang dibawa ke Medan. Sekolah Alkitab. Nah nyampe ke Jakarta pakai Lambelu, ternyata nggak jadi sekolah. Nggak jadi. Kenapa? Ya katanya pendaftarannya udah telat. Dan gua ditawarin untuk masuk Proskuneo. Bandung. Itu sekolah alat musik. Iya, musik gereja. Iya. Jadi gua mau. Nah, mereka pergi daftarin 2001. Ketemu lagi 2017. Sama yang daftar. Tunggu, lu kesana akhirnya masuk? Enggak, jadi mereka daftarin gua 2001. Iya. Ya kan? Gue ketemu sama orang yang daftarin 2017. Kenapa? Ya dia udah hilang. 16 tahun. Jadi gue nggak jadi sekolah Alkitab, gue luntang-lantung hidup di Jakarta. Nah, itulah yang gue jualan koran, kerja pecel lele Heri sama rumah makan Padang di Jalan Sabang Ujung. Ini meniti mencari makan ya. Iya. Karena gue malu mau pulang Manado, kan udah didoain. Mau sekolah pendeta udah didoain Pak Mas Kalalo, Pak Ade Karo, Pak Abraham Yuwono, Pak Vicky Tampatonda, kami Rakel Abui, mereka hamba Tuhan besar di Manado. Ada yang nubuatin gue akan jadi hamba Tuhan besar. Udah on fire nih ya. Udah naik ke Lambelu, ekonomi dek 2 lagi di sebelah mesin. Ya kan, kalau kapal tenggelam yang paling pertama meninggal kita yang dibawa. Jadi udah dengan kondisi itu kita kan ya mohon maaf ya, kadang kan gengsi juga ada ya. Ada gengsi, ada kekecewaan juga, tapi mau fight lah. Iya, cuman mau bilang ya kalau gua pulang kan nanti ditanya gereja di gembala di mana kan. Adalah gua bertahan dengan jualan koran. Gua bertahan dengan jualan koran, kesaksian gereja setan. Mulai di situ. Dipanggil tuh kesaksian setiap minggu itu gue ada pelayanan kesaksian tentang gereja setan. Jakarta, Bandung, Solo, Jogja, Medan, sampai ke kisaran rantau papat kita udah pergi untuk kesaksian gereja setan. Nah disitulah mulai muncul kekecewaan Mongol terhadap gereja. Kenapa? Karena saya hanya diambil ilmunya, tapi imanku tidak dibangun. Cuma dipergunakan untuk jadi kesaksian lah, menarik jemaat. Tapi imanku gimana? Tapi nggak peduli Mongolnya sebagai seseorang. Dari situ gue kecewa dengan gereja dan gue menyatakan diri tidak bergereja sejak saat itu. Dia tidak, jadi Mongol tidak punya gereja lokal. Gue datang aja di gereja. Pulang langsung. Tapi sempat kan digunakan oleh satanik kan mereka tahu. Iya, itu kan udah posisinya udah nggak sekuat di sana kan, dikelilingi nih sama orang-orang. Di sini kan udah mulai. Jadi tapi apakah gua sempat murtad? Sumpah demi Tuhan Yesus nggak pernah. Iya. Tapi gua mundur dari pelayanan, iya. Jujur bro, jadi gua kerja. Gua kerja di percetakan di Pasar Baru, gua kerja apa aja, jualan
nomor 147 untuk telepon ke luar negeri. Gua ikut multi level marketing, CNI, Kasen Kenko, Gold Quest yang jual-jual emas, Bunda Teresa, Lady Di gitu-gitu. Itu gue kerja. Nah, tapi gue udah nggak mau jadi pekerja Tuhan. Jadi dari situ gue nggak mau lagi melayani Tuhan. Pada titik itu juga udah kesaksiannya udah sempat lewat masanya, udah enggak ya? Udah nggak mau. Terus si gereja setan datang lagi? No. Kalau secara ketemu langsung, gue selalu menghindar. Karena gue udah settle dengan Kristus. Gue udah merasa, gue udah menemukan satu hal yang nggak pernah gue dapat di satanisme. Itulah sekarang kan orang nanya, Ngol, apa yang lu dapat di saat lu memilih Kristus? Apa? Apakah engkau sembuh dari penyakit? Atau apakah engkau diberkati Tuhan? Enggak. Pertama gue dapat dari Tuhan adalah gue bisa tertawa. Gue nggak pernah tertawa, bro. Mau punya segalanya. Gue nggak pernah tertawa karena gue di satanik gue bebannya berat. Target gue harus tercapai. Jadi gue hidup dalam tekanan. Iya. Dan itu terbawa. Jadi gue pertama kali lahir baru, pertama kali gue menyatakan diri gue menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja, gue tertawa. Jadi gue dapet sukacita. Itu yang orang bilang, oh jadi lu bukan sakit ngelot sembuh. Enggak, gue bisa ketawa. Dan itu akhirnya menjadi titik balik hidup gue. Sekalipun gue dalam kondisi berat apapun, gue masih bisa tertawa. Disitulah gue selalu bilang Tuhan tuh selalu menyerah. Itulah kenapa gue ganti nama jadi Roni Immanuel. Sebelumnya kan gue pakai nama Roni Kansil. Di satanik tuh gue pakai marga mama Kansil. Tapi papa ninggalin gue nama Wang Tien-chen. Tapi gue pakai dari sekarang nama Roni Immanuel dengan double November, bukan double mama. Jadi bukan IMM, tapi gue IMANN. Karena artinya berbeda. Kalau IMM artinya adalah God be with us. Tapi kalau NN God be with you. Jadi gue pakai Roni yang disertai Tuhan. Itu. Jadi dengan kondisi itu gua berapa kali dapat email dari satanik untuk bahkan gua disuruh megang Australia bareng-bareng itu. Jadi ditawarin banyak. Gua nggak punya duit sumpah demi Tuhan, gua jalan kaki kerja, gua makan jujur gua beli dulu mie gaga. Yang gede terus baru beli nasi 1.000, airnya banyakin tinggal naruh garam, sasa. Udah enak tuh. Jadi gua melewati itu. Jadi kalau orang bilang terus kenapa nggak balik? Buat apa balik? Karena lu udah. Lah gue udah bisa tertawa lo dengan memiliki Kristus. Orang lain mungkin harus masuk tempat dugem. Gue nggak perlu masuk tempat dugem. Gue dalam hadirat Tuhan dengan kondisi gue berat sekalipun gue bisa nangis di kaki Tuhan. Gue penuh dengan happy. Always sukacita dalam hidup gue, bahkan dihantam oleh siapapun, gue tetap bersukacita. Sampai hari ini orang mau bilang Mongol kumpul kebo di rumah ada perempuan di, padahal itu sumpah itu adik Mongol, mamanya dia sama mamaku kakak beradik. Tapi kan namanya juga orang kan nggak mau tahu kan. Terus dengan kondisi gue jadi artis, ada yang bilang gue pasang susuk, gue pakai dukun di Sukabumi. Padahal gue orang Manado. Orang Manado kalau berlian mah bagus di cincin. Dia kan ibadah bisa angkat tangan biar. Jadi itu proses, bro. Nah itu kan udah terpuruk tuh secara lu tetap bertahan dengan iman, tapi kecewa dengan gereja, secara keuangan juga bertahan nih banget nih. Mulai itu gimana? Dulu nyari koin, maksudnya bukan nyari koin. Jadi kan dulu kita kalau jalan ke aspal mata kita, siapa tahu aja ada koin gopek di pojok gitu kan. Karena memang nothing kan saat itu, jualan koran. Dengan kondisi gua harus makan sehari sekali kadang kalau enggak ke warung kan ada roti yang besok mau diambil kalau udah kadaluarsa kita beli, kita makan malam gitu. Terus gue mulai kerja. Jadi dari jualan koran pecel lele dengan rumah makan Padang, gue bergaji 1,9 juta. Gue ngekos di Keramat Sentiong. Masih ada no kosannya. Luna Maya udah pernah ke sana. Karena napak tilas kehidupan Mongol, ya kan? Gua kerja di percetakan jadi senior marketing. Nah dulu di Pasar Baru kalau masih inget, kalau setiap kita dulu masuk Pasar Baru tuh ada orang yang bagi-bagi kartu nama untuk ngejahit jas.
Nah kartu nama itu di depan nama toko, di belakangnya kalender. Nah itu percetakan Mongol salah satunya yang nyetak. Nah kan menang tender berarti kan. Nah gue naik jadi, nah mulailah pelan-pelan. Mulai bisa kebeli guest collection. Karena kan udah senior marketing kan, kalau ketemu klien kan nggak mungkin kan kita pakai Seiko Atrium. Nah, kan nggak mungkin kita. Gitu mulai. Nah di saat mulai naik ini Manado bersuara. Kalau gue balik lagi ke gereja setan. Aduh, gereja nih yang ngomong gereja. Gitu. Hanya karena melihat lu ada kesuksesan. Berubah. Jadi gue dihantam tidak pernah oleh satanik bro. Tapi sama orang Kristen ya. Sama-sama orang Kristen. Itulah yang gue bilang selalu sama Billy. Gue bersyukur Tuhan izinkan gue ketemu Billy. Billy itu mati-matian ngedorong Mongol untuk jangan ambruk. Kepahitanku udah di ambang batas. Tapi setiap kali Mongol udah mulai menyendiri, Billy itu akan mulai ngomong. Manajer lo ya. Kak lupa. Tuhan pe bae pak kak. Jadi mari jodang ke ambasador turun jalan-jalan. Jadi yang tadinya gue udah mulai down, naik lagi. Tapi ada saudara rohani yang Dek, belum ada kakak rohani juga yang Dek jangan ngana dengar. Dek maju terus, ada Tuhan Yesus di muka, ada siapkan jalan for ngana. Jadi di saat gue udah mau ambruk, ada Tuhan tuh selalu tidak pernah terlambat menolong Mongol. Keren, jadi gue boleh jujur kayak kemarin kita di Amerika. 30 hari kita berdua di Amerika. 28 hari lah. Karena berangkat tanggal 29 pulang 29. Kalau berangkat 29 pulang 29 30 hari 30 ya? 30 hari. Jadi kita berangkat 29 di Amerika. Gue udah di pesawat kan Jakarta Haneda LA. Udah dari perjalanan tuh gue bilang, Roh Kudus kalau ada yang mau perlu disampaikan, sampaikan aja. Kan kita ini mata Mongol kebuka tanpa harus, gue bisa melihat apapun tanpa harus orang lain baca mantra. Gue bisa lihat apa aja yang ada di ruko-ruko ini. Until now nih. Gue bisa mendengar dan bisa ngobrol. Ya kan? Gue bisa ngusir hujan tanpa harus pakai upeti. Ya kan? Ya kan di satanik diajarin dulu. Cara-caranya, skill-skillnya. Nyampe lah dari Tokyo, dari Haneda Jepang ke LA. Kita udah turun dari 37.000 kalau nggak salah tuh ke arah pelan-pelan kan 12, 10, 5.000 kaki. Kita pas mau masuk LA, Mongol kan udah bangun nih pengumuman suruh ini karena kita udah mau tiba gitu kan. Terus apa ini kursi dilurusin gitu kan. Mongol jendela harus diangkat, gue lihat keluar, kok ada orang bro di luar dengan kondisi ketinggian antara 10 atau 5.000 kaki. Ini manusia siapa nih di ini? Nah, gue kucek-kucek mata, gue lihat, Bapak Sorgawi. Ada The Dark Angelnya Amerika lagi sementara menemani perjalanan mau turun. Gue bilang sama Billy, Dek masih ada waktu untuk pipis. Pipislah sekarang juga, jangan pipis di bandara. Jadi kita berdua pipis di dalam pesawat. Kenapa gue harus pipis di dalam pesawat? Karena buat di luar gue bisa kabur. Nggak lagi gue harus nyari toilet, gue mau pipis di mana nih? Langsung set. Karena kalau gue masuk toilet di darat di LA, wah kelacak gue kemana? Jadi yang gue lakuin bro selama di Amerika adalah nutup portal yang kebuka untuk ngelacak gue. Setiap hari. Gue di Philadelphia nginep di hotel, di luar bunyi tembak-tembakan. Gue harus merasakan bagaimana tekanan spiritnya Amerika. Billy harus ngelihatin banyak hal di tempat kita nginep. Sampai kita harus pindah-pindah rumah. Tapi gue selalu bilang, nggak mungkin Tuhan tinggalkan Mongol. Dia yang memanggil Mongol. Dia yang memanggil Mongol untuk mengenal pribadinya. Dan gue pegang tuh, gue boleh jujur, lu boleh denger semua podcast gue selalu bilang, setiap kemanapun gue melangkah, gue baca 1 Yohanes 5 ayat 18. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, dan ia yang lahir dari Allah akan selalu menjaganya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh sampai ditulis evil cannot touch you. Keren. Nah gue pegang teguh janji itu. Mau kemana pun gue selalu yakin Tuhan yang menjaga Mongol. Akhirnya kita pulang Indonesia
sampai sekarang aman terkendali. Kita terakhir ke Universal Studio, ada Halloween partinya Universal. Gimana itu terus buat lu? Gue bilang sama Billy, pulang aja Ju dek. Gue nggak sejahtera, gue ada something ngeliatin orang-orang ini gini. Gue gini. Terus gue merasa di atas kurang baik buat gue. Kita pulang, tanya Billy tuh, lu boleh ngonten sama dia tuh. Dia saksi hidupnya, kita berdua bagaimana gue mempertahankan sukacita yang Tuhan kasih di tengah tekanan buat gue. Tapi tetap dahsyatnya Tuhan selalu jadi pemenang. Sampai gue bisa pulang Indonesia, nyampe Indonesia tidur sehari, besoknya nyari duit. Karena buat gue kenapa kita harus khawatir? Ini yang gue selalu bilang buat teman-teman Kristen, janji Tuhan itu tidak pernah tidak dia genapi. Kalau kita tidak merasakan penggenapan, ya jangan dirasakan. Lihat gitu loh. Lihat, ya lu sekarang bisa masih bernafas, lu sekarang masih harus selamat, lu sekarang masih bisa melihat segala sesuatu itu indah. Itu berarti nggak harus lu rasa. You must be seeking tuh kebaikan Tuhan. Betul. Kalau kita cuman rasa, kalau itu nggak, aduh kok keperasaan gua kok. Lah berarti saatnya lu buka mata. Jangan hanya buka hati. Ya tuh. Jadi ada kalanya Tuhan menyelamatkan atau menyertai hidup kita tidak selalu harus dengan rasa, tapi you must be seeking. Lu lihat tuh, orang tua lu masih sehat. Lu lihat lu masih bisa nonton film horor. Lu masih bisa menikmati WA tanpa harus lu kehabisan kuota terus harus duduk di Starbucks minta-minta wifi. Kecil ini syukuri. Itu. Jadi kalau orang mau bilang, terus gimana Ngol? Tapi kan lu masa anak Tuhan penuh dengan aksesoris. Lah ini kan trademark Ngol, bro. Gua ciri khasnya stand up komedi itu harus punya ciri khas. Betul. Soleh pakai jaket kulit. Kayak anak motor. Boris Bokir selalu pakai handuk. Terus bawa-bawa botol. Ya kan dia mengidentikan sebagai kenek mobil, kenek angkot, ya kan? Panji, Raditya Dika dengan celananya yang kelihatan itunya, ya kan? Siapa Ernest dengan materi Cinanya dan dia selalu, ya kan? Bisa masing-masing kan punya ciri khas. Nah, gua kan nggak mungkin mencontoh ciri khasnya mereka. Gua sebagai orang Manado, ciri khas Manado yang gua bawa dengan penuh dengan aksesoris. Tetapi apakah itu asli? Ya hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Ya kan, karena tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Betul. Karena rantai kongguan aja rose gold. Jadi gua membuat personaku, kalau dalam dunia stand up itu namanya persona, adalah dengan seperti ini. Betul. Tapi kalau seandainya orang bilang itu asli Ngol, ya ada banyak yang gua kasih tapi semua pada marah-marah karena ternyata pas diperiksa tembaga. Cuma 20.000, tidak berarti kita harus, ya kan? Iya dong. Jadi harus ada ciri khasnya. Betul. Nah, tapi kan lu branded. Mohon maaf bro, gue kalau harus beli tas 60 juta, mendingan gue menyicil rumah di Citayam. Benar. Karena otak gue nih Cina. Dengan gue nyicil rumah di Citayam setahun 60 juta tiap bulan, kayaknya gue bisa punya rumah besar di Citayam. Benar. Daripada gue cuman isi tas terus namanya artis bro, kemana-mana kan bawa cap, bawa pulpen, materai. Lah terus pulpennya tuh tadi tumpah di tas 60 juta. Mending beli tanah bro. Jadi otak gua tuh gua rubah. Dari yang dulu gua disatanis hedon, gua punya cincin emas bisa sampai 40 gram, terus ada berliannya gede gitu. Dengan sekarang menikmati hidup yang nothing, tapi gua tetap to be something. Keren. Buat apa? Benar. Terus yang kedua, bagaimana caranya orang yakin lu bertobat Ngol? Ya buah-buah roh yang gue kasih lihat. Gue bisa mengendalikan emosi, gue nggak marah-marah, gue nggak berhubungan seks bakal udah 8 tahun lebih, gue mengharamkan seks. Karena buat gue, ya gue udah bosen. Lu udah lihat udah bosen. Dari usia 13 tahun udah melakukan hubungan seks bro. Dengan semua orang tipe mata sipit, belok, matanya begini, semua udah gue rasain. Otomatis ada yang namanya udah bosen. Kebosenan, Nah yang apa yang perlu lu lakuin untuk menghindari itu Ngol? Ya main Mobile Legend. Sumpah. Mabar kita. Gue mabar. Jadi ada lagi gereja bro. Pak Mongol, jangan main Mobile Legend. Aduh. Kenapa Pak? Itu kan karakternya semuanya setan Pak. Kita anak Tuhan kok main Mobile Legend. Lah gue pikir-pikir,
Kan nggak mungkin bro gue main bekel. Nggak mungkin gue main kelereng udah susah beli. Nah gue bikin lah Mobile Legend. Jadi gue punya handphone kurang lebih ada 8. Oh banyak amat. Sorry bro, namanya artis tuh kadang kalau seandainya nge-MC di sebuah perusahaan terus ternyata acaranya udah harus close, sedangkan door prize belum kasih kan otomatis bosnya langsung bilang ambil aja ngol. Jadi gua tumpukin handphone. Ada saudara dari Manado, ada teman dari Manado datang. Bagaimana ya Ron? Ambil itu handphone satu. Aduh, semoga Tuhan Yesus makin memberkati ngana hidup. Karena kalau kita kasih duit 1 juta, pasti kurang. Mending kan ada handphone 7 juta. Ambil coba pulang. Oh mari kita berdoa dulu nih. Jadi kan buat gua hidup ini jangan dibuat ribet, cuman perkara simple. Jadi udah main Mobile Legend gitu. Gua mau main Mobile Legend. Handphone 1 gua sengajain nggak pernah menang. Hah? Jadi gue kalau main Balmond, Balmond, fighter kan, betul. Dia nggak usah jadi itunya gitu, udah jadi fighter biasa aja. Ntar gue bikin kalah Balmondnya. Oke. Ya kan setan kalah dong. Kalah dong setan, kan? Ya pasti kan nanti kita dilapor. Iya. Ya kan dilapor, keseringan dilapor kan kita di blacklist. Iya, oke. Kan bikin email baru. Bikin account baru lagi. Oke. Tapi kalau yang handphone yang 2 nggak pernah kalah. Asik. Gue pakai karakternya marksman. Oke, yang namanya Melissa. Oke, Melissa. Nah, ada lagi yang bilang di band ya apa nih? Nggak boleh ngol. Itu kan setan ada ini. Boneka santet. Masa anak Tuhan pakai karakter setan yang ada boneka santet? Harusnya estes dong, gitu kan. Gue kadang-kadang mikir, ya terus gue mau pakai siapa? Laila. Atau gue mau pakai siapa? Maksudnya gini, ya nikmatin aja. Kenapa kita akhirnya jadi orang bodoh cuman karena perkara permainan? Kan jujur aja bro, belum ada permainan. Sekarang kita mau bikin permainan Musa membelah laut Teberau. Terus apa aja yang mau dimainin di situ? Gitu. Terus maksudnya ya udah apa yang udah ada sekarang kan Tuhan yang bilang. Betul. Nikmati. Betul. Tetapi tetap dengan hukum yang udah dia tetapkan. Betul. Yang nggak boleh mencuri ya jangan nyuri. Ya kan? Nah lagian juga main Mobile Legend kayaknya nggak perlu nyuri. Betul. Ya kalau lu nggak mau beli apa namanya skinnya, ya beli hero-nya aja. Iya. Tapi kan mahal ngol. Ya lu main aja klasik buat nambah-nambahin duit sampai lu bisa beli skin. Iya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang simple menjadi tidak simple karena your mind. Jadi gue nikmati hidup dengan cara seperti itu bro. Jadi di handphone gue setiap kali gue berangkat kemanapun, ya gue bawa bantal. Gue main Mobile Legend. Mantap. Sebenarnya ngelewatin semua ini dunia spiritual segila, se-crazy apapun. Pada akhirnya kan balik-balik yang tadi Bang Mongol bilang. Kehidupan ini lihat dari buahnya aja. Lu mau percaya doktrin gimana kayak Basaro kagak Basaro, baptis percik, baptis selam, seradah. Tapi buahnya. Apa? Karena buah itu bisa dirasakan. Nggak usah terlalu ketakutan terhadap apapun gitu loh. Ini pesan yang penting nih. Ke mall takut nanti ada anak gereja setan. Ke mall takut nanti kita begini-begini. Ya udah nikmatin aja. Nge-mall malu kan tinggal duduk makan, nggak ada kan lu nyangkul. Kenapa jadi ribet gitu? Tapi kan Pak Mongol begini-begini. Nah kita nggak boleh loh Pak Mongol nonton bioskop. Ya tapi kan lu nonton Cinta Fitri kan sama aja Pak. Lu nonton bioskop ada sensornya. Cinta Fitri mana ada sensornya? Ya kan jadi masih gini. Jadi ukuran yang kau gunakan jangan dipaksa untuk sesuai yang lu mau. Ya nikmatin aja selama aturan Tuhan, hukum, etika dan moral tuh dijunjung tinggi. Gua sampai hari ini nggak kumpul kebo. Anak gua cewek sekarang sekolah di Bandung. Puji Tuhan cita-citanya pengen jadi jenderal. Dia cari sendiri. Mamiku sekarang usianya 83 masih dengan kecerewetan orang Manado, ya kan? Minta branded tapi percuma. Ternyata pas pulang acara ada ikan cakalang goreng. Jadi kan percuma. Jadi bagaimana? Ya udah nikmatin aja. Billy telah bilang, "Kak, orang mau bak konten dengan Kak Brian. Bagaimana Kak? Waktu aman? Gas." Jam berapa? Jam segini Kak. Oh ya udah gue ke pasar baru dulu ya. Pakai Gojek. Jadi dia bilang, nggak pakai oto. Nggak usah Jo. Oto yang satu lagi di ngambil barang, yang satu kena ganjil genap. Biar aja gue naik Gojek. Karena buat gue hidup simple bro.
Nggak perlu lalu pakai baby band, Ferrari apa. Lalu rumah gua polisi tidurnya 2 bata. Knalpot ketinggalan di polisi tidur. Ya kan? Pulang Manado. Ya kan? Ya udah santai di Manado mau ngapain? Kita mau sok-sok dengan kekayaan kita percuma. Saudara datang semua hilang. Jadi kalau ke Manado beli aja besi putih. Dari Ternate kayak dari mana di kota kan banyak barang-barang Hongkong. Kasih lah itu. Merek Gucci pakai Jo. Gitu ikhlas orang cuma 3.000 apalagi kita artis bro. 350.000 artis yang belanja. Jadi cuma 100 bayar tapi foto bersama. Asik. Baru besok dibikin tagline-nya. Lihat aja, Mongol aja stand up comedy termahal belanja di tempat kami. Mantap. Ya kan kita membantu dia dan kita lebih murah. Mantap. Jadi buat apa jadi ribet? Iya. Hidup ini dibawa simple aja. Lu mau pakai anting kalau mampu berlian beli, kalau enggak sirkon banyak. Tapi lu harus berdiri tetap deket lampu biar kelihatan shining gitu. Tapi keren loh Bang Mongol, baru sadar. Berarti kan dalam kehidupan dari tadi kita cerita perjalanan kesaksian Bang Mongol, kan orang selalu tanya kan apa perbedaannya hari ini dengan Kristus di dalam hidup kita. Bang Mongol bilang sesuatu yang mungkin gak banyak orang yang ngomong yang sama. Bang Mongol bilang, gue bisa ketawa. Dan hari ini apa yang Bang Mongol lakukan menurut gue itu, lu bukan cuma Tuhan membawa sukacita, pilihan hidup lu membawa sukacita ke orang lain. Pada akhirnya kan menurut gue pribadi ya, lu yang menghidupi panggilan hidup lu banget Bang Mongol. Cerita lu, apa yang lu lakukan kan. Dalam dunia stand up juga gue selalu bilang, materi yang gue bawa selalu maunya bikin orang tertawa tanpa berpikir. Gue gak mau mengkritisi apapun. Gue kalau mengkritisi, orang bilang, tapi kan lu kritisi gereja Ngol. Ya kan yang gue kritisinya kan bukan doktrinal. Gue tidak pernah bawa materi baptis selam lebih benar daripada baptis percik. Gak pernah. Gue gak pernah ngebahas tentang bahasa roh. Yang gue bahas hanya kulitnya. Ketawa. Kenapa kok kulit yang bagaimana Ngol? Siapa yang nyuruh doa tutup mata? Kan? Karena gue udah baca di Alkitab ternyata yang disuruh tutup pintu dan jendela. Ya kan? Lah kenapa begitu Bang? Ya karena gue pernah dulu di asrama GPDI. Gue dikasih ikan ekor pas gue amin pala. Kan berarti mujizat nyata gitu. Ini tadi bukan ekor, kayak sekarang sokatan. Wah tak tukar ini ada setan yang jadi kan gue jadi materi. Baru yang kedua gue jadi materi tentang doa klaim. Ya kan banyak tuh Tuhan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu kan buat gue yang stand up kan langsung sebelah mana nih? Maksudnya ya jangan begitu gitu loh. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita berarti kita udah game over. Jangan turun dulu. Iya, Tuhan hadirlah tempat ini. Karena buat gua ini candaan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah lu suruh turun. Game over udah. Siapa yang di atas gitu. Jadi orang tanya lah, jadi bagaimana Bang? Ya Roh Kudus lah yang disuruh turun. Roh Kudus hadirlah di tempat ini. Terus orang nanya, kenapa Roh Kudus? Karena jujur bro, satanik itu yang dijadikan permasalahan hanya Kristus. Tidak pernah Allah Bapa maupun Allah Roh. Hanya Yesus Kristus yang dijadiin permasalahan. Kenapa kok hanya Yesus Kristus? Karena dari 3 sosok ini hanya Yesus yang menjadi manusia. Allah Bapa Roh. Allah Roh. Allah Anak manusia. Otomatis ada rekam jejaknya yang bisa dilacak. Yesus lahir di mana, mati di mana, kubur di mana, dia pernah nangis, dia pernah merasa lapar, dia pernah, kan ada jejaknya. Nah jejak Kristus inilah yang menjadi bahan penyesatan. Ngerti. Jadi penyesatan itu terjadi di saat Yesus ada di bumi. Umumnya dilakukan di saat usia 14 sampai 28 tahun. Jadi penyesatan itu main di usia ini. Di usia itu, Karena nanti akan ada Yesus nikah sesuai suku umur 24 harus kawin. Di Alkitab kan Yesus nggak ada umur 24. Betul. Jujur nih, kita tidak mempermasalahkan kosong tuh Matius 1, 2, 3, 4 udah pencobaan padang gurun. Sedangkan Matius 3 Yesus dijemput oleh ayah dan ibunya dari bait Allah. Selesai. Kekosongan ini digunakan oleh penyesatan untuk menyesatkan orang percaya. Yesus katanya ke
Tibet. Oke. Ada bukunya bro. Yesus and Family Tomb. Kubur Yesus bersama keluarganya. Di situ ada tengkoraknya. Sedangkan kekristenan menyatakan Yesus bangkit dan naik ke sorga. Jadi kan buku-buku ini adalah buku-buku yang membuat kita yang tidak bergereja lokal jadinya gampang kehantam. Iya. Jadi bukan kita yang nggak percaya tentang Yesus, tidak. Kita percaya usia ini yang digunakan untuk menyesatkan, untuk menghujat digunakan usia 33. Ketidaklayakan Yesus untuk menjadi juru selamat. Jadi bedakan antara penyesatan dan penghujatan. Nah, dari gua orang kan selalu gimana ngol kalau begitu. Ya kita ngikutin aja Passion of the Christ. Yesus bersama ibunya. Menemani ibunya. Gak usah bilang Yesus sempat ke Zimbabwe. Gak usah bilang Yesus sempat ke Pakistan. Gak usah. Itu gak usah dipercaya. Yang kita pegang teguh sebagai umat Kristen adalah Yesus bersama dengan ibunya. Hidup normal sebagaimana biasa. Oleh sebab itu kan dia bilang dia pernah merasa lapar. Karena dia sebagai manusia dia pernah lapar. Jadi jangan gampang tersesatkan dengan hal-hal yang gak terlalu penting. Alkitab udah memuat semua lengkap. Jadi bertahan dengan iman, tetap yakini pilihanmu. Dan Alkitab bilang, gue pegang teguh 3 hal bro dalam hidup. Ini paling terakhir 1 menit terakhir. Satu adalah jaga hati. Sampai hari ini gue jaga hati, gue nggak punya dendam sama siapapun. Gue nggak pernah kepahitan dengan siapapun. Nah itu yang tadi masuknya. Karena Alkitab bilang jagalah hatimu dengan Kenapa harus jaga hati? Karena Matius 15:19 dari hati timbul Yang kedua, kendalikan pikiran. Roma 12 ayat 3, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi mikirin apa? Filipi 4 ayat 8, yang manis, yang sedap didengar, sebut kebajikan, yang mulia, yang agung, pikirkanlah semuanya itu. Baru yang ketiga, Amsal 19 ayat 2. Jangan tergesa-gesa karena ketergesa-gesaan akan membuat engkau salah langkah. Itu yang gue lakuin sampai hari ini. Gue gak pernah tergesa-gesa. Gue ngonten, Billy bilang, Kak ngonten besok, gas. Kak konten pindah ke tanggal ini, gas. Santai aja. Mau kemana nanti hari ini? Senayan City yuk. Belanja, muter aja. Emang masuk mall harus belanja. Belum ada tulisan midnight sale. Besok gue ke Thailand tanggal 20. Wah, Mongol mau belanja Louis Vuitton lagi di negara. Enggak, gue platinum. Platinum 500 baht 4 baju. Karena hidup santai. Gue diundang gak pernah ribet. Lu mau kasih gue pesawat bisnis ekonomi, gue nikmati. Yang penting adalah pelunasannya sehari sebelum acara. Itu aja yang gue pegang. Keren dong Mongol. Jaga hati. Kendalikan pikiran dan jangan tergesa-gesa. Itu santai. Tuhan gak pernah tergesa-gesa. Karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Keren. Buat apa kita tapi bang gue kan masih jomblo. Ya mungkin Tuhan izinkan engkau untuk nabung. Karena sekarang pacaran di Jakarta, gak ada lagi cewek yang diajak ke Monas. Gue udah pernah dapet cewek, Neng Monas yuk, dia nyaut, hari gini Monas, kerak telur sama teh botol lagi bang. Di maunya Senayan City, padahal dia gak tahu kerak telur tuh enak banget. Nah di Senayan City kan gak ada kerak telur bang. Ini salah masuk restoran, meninggal kita bang. Serangan jantung mendadak pas lihat harganya. Ya Allah, yang paling murah bakwan. Tapi kan seberang Senayan City ada sate Taichan. 25.000 10 tusuk. Bang Mongol, thank you banget. Thank you juga gue udah sangat terberkati, ngakak, ketawa ini semua. Tapi gue hari ini lewat konten kita, gue respect lu banget. Thank you brother. Dan gue pengen lu inget aja bahwa apa yang lu lakukan, lu lagi menghidupi panggilan lu. Thank you. Apa yang lu Tuhan lakukan, kebaikan yang ditaruh dalam lu, sukacita lu bagikan ke orang. Kadang-kadang kita terlalu berpikir sangat agamawi kalau kita cinta Tuhan, mengikuti Tuhan tuh kayak meninggalkan mimpi, jadi pendeta dan lain-lain. Cuma sekian 1% orang yang akan melakukan itu. Tapi gue percaya Tuhan menciptakan kita, cerita kita, dia selalu sertai kita. Dan dia akan memakai kita dengan cara yang unik gitu. Betul. Gak mungkin dia bikin handphone dijadiin ganjel pintu gitu kan. Dan
dia buat Bang Mongol seunik ini dengan cerita yang dia izinkan sekeren seluar biasa naik turunnya ini ya. Dia pakai lu kayak gini, jangan dengerin itu Kristen itu yang yang bunuh Tuhan Yesus ya mereka juga kan. Saya sih prinsip hidupnya adalah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Iya. Gua kafilahnya. Jangan lupa di subscribe. Thank you. Ikutin kita, tulis komen kalian bagian terfavorit dan bagiin ke semua teman-teman yang butuh mendengarkan. Thank you udah gabung bareng kita. Bye bye. Thank you so much Bang Mongol. Thank you kau. Thank you. Sukses. Sukses. Bye.